Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Sela Yosika dengan NIM 1911305006 dan teman saya Cindy Sisilia dengan NIM 1911305010. Di sini kita akan membahas tentang pelaporan perkembangan anak usia dini. Untuk memenuhi mata kuliah asesmen pembelajaran anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Sunani MPDI. Baik, selanjutnya pengertian dan tujuan pelaporan perkembangan AUD. Pelaporan hasil evaluasi meliputi semua aspek pertumbuhan dan perkembangan, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa kognitif, sosial emosional, dan seni. Bentuk nyatanya, pelaporan adalah perkembangan belajar anak, dan hal-hal yang dikemukakan nyatanya pelaporan adalah perkembangan belajar anak. Hakikat pelaporan perkembangan anak usia dini. Pelaporan disampaikan oleh guru kepada orang tua dalam bentuk deskripsi singkat tentang perkembangan anak, yaitu meliputi 6 aspek, yaitu perkembangan perilaku dan moral agama, perilaku kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan fisik motorik, perkembangan seni, dan perkembangan sosial emosional. Pelaporan perkembangan anak disusun melalui proses analisis, sintesis, interpretis, dan komunikasi. Selanjutnya, bentuk pelaporan perkembangan anak usia dini. Kata yang lebih mudah untuk pelaporan semester PAUD adalah rapot PAUD sesuai dengan kurikulum 13 PAUD. Laporan semester disampaikan dalam bentuk narsis hasil rangkuman perkembangan anak didik sebagai dampak dari proses pembelajaran selama 1 semester. Yang berikutnya adalah pola penulisan pelaporan perkembangan anak usia dini. Nah, berdasarkan hasil penilaian guru tentang perkembangan anak selama 1 semester, maka pola pelaporan yang akan dituangkan ke dalam buku laporan perkembangan peserta didik mengikuti kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu ada uraian perkembangan secara umum. Nah, yang kedua itu uraian perkembangan kemampuan anak yang masuk dalam klasifikasi berkembang sangat baik atau BSB dan atau berkembang sesuai harapan BSH, dan klarifikasi belum berkembang pada suatu aspek perkembangan. Penyusunan dan contoh pelaporan perkembangan anak usia dini. Nah, laporan yang otentik tentu saja kita dapat buat jika kita rajin mendokumentasikan setiap catatan kita dan kita gabungkan dalam file yang rapat dan teratur. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam rangka pengumpulan informasi tentang anak untuk dituangkan ke dalam laporan meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama ada aspek yang apa saja yang dicatat. Nah, yang kedua ini bagaimana menuliskan apa yang pendidik amati gitu kan. Terus sebagai pendidik kita harus memahami bahwa pengamatan terhadap perilaku anak memiliki kontribusi yang besar dalam membuat keputusan. Nah, tentang kemajuan perkembangan anak, pengamatan terhadap perilaku anak yang dilakukan secara kontinu merupakan bukti yang paling kuat bagi pendidik dalam membuat evaluasi. Selain dicatat oleh pendidik, beberapa perilaku juga perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu tingkat dan lamanya perhatian. Apakah anak ini cepat berpindah dari satu tugas ke tugas yang lain? Apakah anak melakukan satu hal yang ketika melihat hal lainnya? Atau apakah anak memiliki perhatian hanya pada satu hal pada suatu waktu tertentu. Nah, yang kedua itu ada kemandirian. Nah, apakah anak memilih tugas dan mengaturnya pada tingkat tertentu yang sesuai dengan usianya, atau apa anak selalu minta tolong bimbingan sebelum memilih materi permainan. Nah, yang ketiga yaitu jumlah dan kualitas gerak fisik. Apakah anak pasif dan diam, atau anak ini cenderung sangat aktif gitu namun tidak terarah perilakunya.
Terus yang selanjutnya itu ada kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal. Apakah anak ini menggunakan bahasa yang wajar sesuai usianya. Nah, yang terakhir itu ada teknik melaporkan hasil penilaian perkembangan anak usia dini. Nah, laporan perkembangan peserta didik ini dilaporkan oleh kepala atau guru secara lisan atau tulisan gitu kan. Yang cara yang ditempuh dapat dilaksanakan dengan bertatap muka serta dikemungkinkan adanya hubungan dan interaksi timbal balik antara lembaga dan orang tua atau wali. Nah, kita juga bisa sangat tidak relevan juga data atau informasi tentang peserta didik, terutama yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapinya. Nah, komunikasikan kepada pihak-pihak yang relevan agar penyampaian laporan berhasil dengan baik. Nah, beberapa langkahnya, yang pertama itu sampaikan pemberitahuan agenda pertemuan dengan orang tua setidaknya 1 minggu sebelum kegiatan berlangsung. Nah, yang kedua, siapkan tempat atau ruangan pertemuan yang memungkinkan orang tua bebas bercerita. Jika persoalannya bersifat pribadi, maka siapkan ruangan khusus. Terus selanjutnya itu ada gunakan sikap badan dan ekspresi wajah yang tepat. Yang selanjutnya, peliharalah kontak mata pada saat menyampaikan laporan dan konsultasi dengan orang tua. Yang selanjutnya lagi, jika memungkinkan, hindari aktivitas yang mencatat ketika kegiatan atau konsultasi itu berlangsung. Terus kita buatlah rangkuman catatan segera setelah konsultasi selesai dilakukan. Terus pada akhir pertemuan gitu, sampaikan apresiasi pada orang tua bahwa pertemuan ini sangat produktif bagi perkembangan peserta didiknya. Nah, mungkin kesimpulannya yaitu pelaporan hasil evaluasi meliputi semua aspek pertumbuhan dan perkembangan, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, perkembangan bahasa dan kognitif, sosial emosional, dan seni. Bentuk nyata pelaporan adalah perkembangan belajar anak, dan hal-hal yang mengemukakan dalam laporan adalah perilaku dan kemampuan anak. Nah, tujuannya apa? Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan pelaporan hasil evaluasi meliputi semua aspek pertumbuhan dan perkembangan, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa kognitif, sosial emosional, dan seni. Bentuk nyata pelaporan adalah perkembangan belajar anak dan hal-hal yang dikemukakan dalam laporan adalah perilaku dan kemampuan anak. Tujuannya apa? Untuk membantu guru merencanakan pembelajaran selanjutnya yang sesuai dengan perkembangan anak, memberikan informasi kepada anak tentang kemajuan anak. Nah, laporan yang otentik tentu saja dapat kita buat jika kita rajin mendokumentasikan setiap catatan kita dan kita gabungkan dalam file yang rapat dan teratur. Adapun salah satu manfaat pelaporan perkembangan anak usia dini yaitu diagnosis kemampuan perkembangan anak. Laporan semester disampaikan dalam bentuk narasi, hasil rangkuman perkembangan anak didik sebagai dampak proses pembelajaran selama 1 semester. Berdasarkan hasil penilaian guru tentang perkembangan anak selama 1 semester, maka pola pelaporan yang akan dituangkan ke dalam buku laporan peserta didik mengikuti kriteria pengamatan terhadap perilaku anak yang dilakukan secara kontinu merupakan bukti kuat yang bagi pendidik dalam membuat evaluasi. Selain dicatat oleh pendidik, laporan perkembangan peserta didik dilaporkan oleh guru secara lisan dan tulisan. Cara yang ditempuh dapat dilaksanakan dengan bertatap muka serta dimungkinkan adanya hal-hal dan informasi timbal balik antara lembaga dan orang tua atau wali. Hal yang perlu diingat dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah kemampuan guru dalam menjaga kerahasiaan informasi. Terima kasih.